Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulai, kita bertawasul dulu, kita kirimkan bacaan suratul Fatihah kepada orang tua kita, sanak saudara kita, kaum muslimin dan muslimat yang telah mendahului kita. Al-Fatihah ila diritil rasul, diritil rasul biniyatil qabul ala hazihi niyah wa bi kulli niyatin sallallahu hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitil kiram ajma'in thumma ila jami'i ahli kubur lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyarikil ardi wa maghribiha barriha wa bahriha khususan ila abaina wa ummahatina wa auladina wa ajdadina jaddatina wa amamina ammatina wa khalina wa khalatina khususan ila man ijtama'na huna bisababihi wa li ajlihi wa khususan ila orang tua kita. Sebutkan nama orang tua kita almarhum ibunda dan saudara saudari wa adabina jadi hari berita mesti akan Allah amin ومن أسلف صالح إليه النبي على بيت النبي سيؤلي لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Yang saya hormati dan yang saya muliakan pimpinan daripada Kantor Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur beserta staf jajarannya. Dan juga kami berikan rasa hormat kepada teman-teman jamaah sekalian yang telah hadir di tengah-tengah kita di sini dengan kita memasang niat iktikaf, niat menuntut ilmu. Sebelum kita mulai, kita pasang niat dengan iktikaf, niat dengan menuntut ilmu. Nawaitu anta kifafi hadal musalla atau majlis sunnatan lillahi ta'ala. Nawaitu ta'limu ta'lim sunnatan lillahi ta'ala. Sengaja aku duduk di majelis ilmu untuk menambah ilmu agama sunnah karena Allah Ta'ala. Ya. Pertama dan utama, marilah kita memanjatkan rasa puja dan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala Jalla Jalalu fil ula yang telah begitu banyak melimpahkan rahmat, nikmat, taufik, hidayah, inayah, riayah serta karunia-Nya kepada kita semua sehingga pada saat ini, detik ini kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikannya kita kesempatan untuk dapat berjumpa, berkumpul, bertemu dengan datangnya bulan dan mulia, bulan yang agung, bulan yang teristimewa, bulan yang di dalamnya terdapat banyak keberkahan, banyak turunnya rahmat dan maghfirah Allah, bulan yang di dalamnya diturunkannya Al-Quranul Karim, yakni bulan suci Ramadan. Mengapa kita wajib bersyukur? Coba kita renungkan sejenak. Berapa banyak dari keluarga kita, sanak saudara kita, jiran tetangga kita, kawan sejawat kita, bahkan teman sekantor kita yang tahun lalu masih dapat berjumpa dengan datangnya bulan suci Ramadan, akan tetapi di tahun ini mereka sudah tidak dapat berjumpa, berkumpul, bertemu dengan datangnya bulan suci Ramadan dikarenakan sudah meninggalkan dunia, berada di alam barzah. Dan berapa banyak pula orang yang menginginkan menjalankan ibadah puasa Ramadan akan tetapi tidak memiliki kesanggupan dan kemampuan dikarenakan masih terbaring lemah di rumah sakit. Dan berapa banyak pula orang yang mengaku-ngaku beragama Islam akan tetapi mereka enggan untuk menjalankan ibadah puasa Ramadan dikarenakan tidak adanya iman,
kita yang masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan dan nikmat merasakan kehidupan di alam dunia ini, sudah sepatutnya lah banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dijadikannya kita sebagai insan-insan pilihannya. Bersyukur dengan cara apa? Dengan cara meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita serta amal ibadah kita di dalam bulan suci Ramadan. Tidak ada yang menjamin Pak, dan tidak ada yang menjanjikan Bu, kita dapat berjumpa, berkumpul, bertemu dengan datangnya bulan suci Ramadan di tahun yang akan datang. Boleh jadi ibadah puasa Ramadan yang kita jalani saat ini merupakan ibadah yang terakhir bagi kita. Oleh karenanya kita pergunakan dengan sebaik-baiknya dengan meningkatkan amal ibadah kita di bulan suci Ramadan. Salah satunya adalah dengan kita berbagi kepada sesama. Di bulan suci Ramadan ini semua amal-amal ibadah dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pahala di bulan puasa hanya Allah lah saja yang tahu. Ujar Allah, puasa merupakan untukku dan aku yang akan membalasnya. Artinya tidak ada ulama satupun yang bisa memprediksi berapa besar jumlah pahala yang dikerjakan di bulan suci Ramadan, termasuk kita bersedekah atau berbagi di bulan suci Ramadan. Di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbah ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah." Sudah terpatri di dalam Al-Qur'an perintah kita berbagi tersebut. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa yang bersedekah menginfakkan hartanya di jalan Allah karena Allah, maka digambarkan bagaikan ia ibaratnya itu menanam satu buah benih, kemudian dari benih tersebut tumbuh 7 bulir, dan tiap-tiap bulir tersebut tumbuh lagi 100 biji. Itu keterangan di dalam Al-Quran. Artinya keterangan tersebut diperuntukkan di luar bulan puasa. Apalagi ibadah atau kita bersedekah tersebut kita kerjakan di dalam bulan puasa Ramadan. Artinya pasti beratus-ratus kali lipat ganjarannya di sisi Allah. Kemudian baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, orang yang bersedekah menafkahkan hartanya di jalan Allah, maka ia akan dekat dengan Allah, dekat dengan surga, dekat dengan manusia, dan jauh dari api neraka. Begitu pula sebaliknya ujar Rasul, orang yang bakhil, pelit, medit dan lain sebagainya, ia akan jauh dari Allah, jauh dari surga, jauh dari manusia, dan dekat dengan api neraka. Artinya apa? Orang bakhil itu dilarang masuk surga, Pak, Bu. Jadi orang yang ingin masuk surga harus membiasakan diri untuk berbagi atau bersedekah di jalan Allah. Kemudian lagi, orang yang rajin bersedekah mendapatkan fadilah, keutamaan-keutamaan. Yang pertama, ibadahnya atau amalnya tersebut akan dilipat gandakan di sisi Allah. Yang kedua, dipanjangkan usianya dan dijauhkan dari kematian yang buruk.
Jadi kalau kita mau panjang usia kita, kemudian juga dijauhkan dari kematian yang jelek, kita membiasakan diri untuk bersedekah, terutama di pagi hari. Itu yang paling afdal, kita bersedekah di pagi hari. Uang berapapun kita sedekahkan, atau kita mau sedekahkan makanan, lebih bagus lagi. Apalagi ini di dalam bulan suci Ramadan. Ujar Nabi, barang siapa yang membukakan puasa orang lain di bulan puasa Ramadan, maka pahalanya sebagaimana orang yang beribadah puasa tersebut. Artinya pahala puasa orang yang kita bukakan puasanya, ganjarannya sama seperti yang ia kerjakan. Jadi misalkan kita bukakan puasa 30 orang untuk berbuka, kita mendapatkan 30 pahala puasa orang yang 30 tadi, tanpa dikurangi sedikit pun, ujar Nabi. Jadi ada yang bertanya, bagaimana salah satu atau diantaranya tersebut ada yang puasanya kurang, atau ada yang bolong, atau tidak sempurna? Ujar Nabi, pahalanya tersebut disempurnakan oleh Allah. Berapapun kita bukakan, disempurnakan oleh Allah. Berapa jumlah yang kita bukakan orang yang berbuka puasa. Subhanallah. Artinya apa? Kita tidak tahu, Pak, Bu, puasa yang kita kerjakan itu sempurna atau tidak. Kadang-kadang ada lidah kita yang tidak berbicara yang baik, yang bisa meruntuhkan atau menggugurkan pahala puasa kita. Dengan kita bukakan puasa orang lain, akhirnya puasa kita menjadi sempurna. Boleh jadi seperti itu. Kemudian apa selanjutnya? Orang yang bersedekah dapat menghapus dosa seperti seperti air yang memadamkan api. Jadi ini fadilahnya kalau kita bersedekah, menafkahkan harta kita di jalan Allah. Kemudian lagi selanjutnya, orang yang berinfak atau bersedekah di jalan Allah itu wajahnya dijauhkan dari api neraka. Wajahnya dijauhkan dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang yang rajin bersedekah itu dapat menjauhkan dari bala, dapat menjadi penolak bala. Jadi kalau orang yang rajin sedekah, insya Allah selalu dilindungi oleh Allah dari segala mara bahaya, musibah, bala, dan bencana, insya Allah. Dan yang terakhir, orang yang berinfak, menafkahkan hartanya di jalan Allah, mendapatkan naungan di hari kiamat kelak. Artinya di hari kiamat kita mendapat perisai, mendapat perlindungan dari Allah dari naungan sedekah kita. Jadi betapa panasnya di hari kiamat kelak, kita mendapatkan naungan berkat sedekah infak yang kita kerjakan. Jadi ujar Nabi, barang siapa yang bersedekah, yang berbagi, yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, ujar Nabi, bal yazdad, maka orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, hartanya akan terus bertambah dan terus bertambah. Itu Rasul yang mengatakan. Jadi tidak ada perkataan Rasul ini kecuali wahyu dari Allah. Ya itu. Mungkin kiranya sudah 10 menit lebih kita sampaikan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Ya, kita session untuk tanya jawab daripada para jamaah sekalian. Nah, Bapak Ibu, kalau ada yang perlu ditanyakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terkait infak sedekah dan tidak utamanya telah kami dengarkan tadi informasi, cuma ada beberapa hal. Mungkin yang pertama terkait dengan hubungannya dengan ikhlas.
ketika kita mendengar Fatihah, keutamaan dalam sedekah infak itu, mohon maaf ini mungkin saya pribadi itu juga di awal-awal bisa jadi kita mengutamakan nanti kalau kita bersedekah nanti akan mendapatkan pahala. Nah ini semakin bergeser ke mungkin ya tingkat kesadaran saya pribadi itu ketika kita justru malah mengharapkan pahala keutamaan itu, kadar ikhlasnya ini justru malah kurang sempurna gitu. Apa ya bahasanya? Baratnya kalau kita itu kurang lolos lah. Namanya infak sedekah yang ikhlas itu ya sudah nggak usah berharap yang lain-lain. Boleh sih berharap dari Allah atas keutamaan, tapi secara ya itu tadi balik lagi dari sisi keikhlasan ini yang justru kurang full intinya begitu. Definisi ikhlas saya kira kita juga sudah banyak mendengarkan apa keikhlasan, bahkan jika kita memberikan melalui tangan kanan, tangan kiri tidak boleh tahu ya, itu kan salah satu semangat bagaimana kita ikhlas. Nah ini yang ingin apa ya, kami mendapatkan sebuah pemantapan dan level mungkin ya level makro ibaratnya ke ikhlasan kita itu memang ada tingkatannya gitu. Di tahap awal mungkin bisa jadi kita ya fadilah dulu ya, nanti berharap dengan begini nanti ada harapan. Ini yang ingin saya diskusikan, kira-kira seperti apa nih ya, antara itu tadi apa hubungan antara fadilah dengan keikhlasan ini kira-kira di dalam batin kita ketika kita melakukan itu supaya benar-benar pada level yang tertinggi. Mungkin itu kan? Ya, terima kasih. Jadi untuk fadilah atau keutamaan dalam kita bersedekah ini bukan karangan kita ya, artinya ini sudah disampaikan melalui dalil Al-Quranul Karim dan sunnatullah, artinya dari sunnah itu dari baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW ya. Dari hadis tersebutlah disimpulkan bahwasanya kalau kita bersedekah itu begini fadilahnya, utamaannya begini. Itu Rasul yang menyampaikan. Artinya untuk apa? Untuk memotivasi kita sebenarnya. Nah, kalau ikhlas itu kan itu harus dilatih. Nah, kenapa ada motivasi dari Rasul? Karena dari motivasi itulah nanti kalau sudah dibiasakan timbullah rasa ikhlas tersebut. Jadi tidak mungkin ikhlas itu bisa lahir dengan sendirinya kalau kita tidak ada motivasi. Nah, dari motivasi yang disampaikan Rasul itu, nah baru kita terlatih keikhlasan itu muncul. Nah, itu termasuk dari Al-Quran tadi kan dijelaskan begitu. Gambarannya orang yang bersedekah di jalan Allah menafkahkan hartanya itu perumpamaannya seperti kata Allah menanam satu buah benih. Kemudian dari benih itu tumbuh 7 bulir, dan di 7 bulir tersebutlah tumbuh 100 biji. Artinya kan 700 kali lipat tuh kalau kita hitung-hitungannya. Tapi kan hitungan kita Pak, bukan hitungannya Allah. Tapi kalau di bulan puasa ini semua amal itu dilipat gandakan, kita tidak tahu berapa lipat gandanya. Bahkan ulama pun tidak bisa menjabarkannya berapa besaran pahala yang dikerjakan di dalam bulan suci Ramadan, termasuk ibadah sunnah, ibadah wajib maupun ibadah yang bersedekah tadi. Nah, itu. Jadi kalau menurut ulun artinya motivasi keutamaan dan fadilah itu motivasi dari Rasul yang sudah
disabdakan oleh Rasul. Nah, tinggal kita menggali potensi keikhlasan kita, Pak. Nah, kita latih hati kita. Jadi saya pernah diajarkan sama guru saya. Pernah juga pertanyaan itu saya utarakan. Jadi ujar guru saya, itulah metode untuk dilatih hati kita itu. Jadi kadang-kadang kan kita kan misalkan nih ibadah itu kan pengennya dilihat orang. Nah itu saya pernah ngomong begitu, gimana kan ria ini nanti deh. Nah bilang guru saya itu harus dilatih. Emang awalnya ria, tapi kelamaan jadi ikhlas, jadi tawadu gitu. Nah itu dengan muncul dengan sendirinya. Kalau kita tidak latih tidak bakal timbul, Pak. Nah tapi kalau sudah dibiasakan, sudah menjadi rutinitas kita, sudah jadi kebiasaan kita, itu akan muncul dengan sendirinya rasa ikhlas tadi. Nah, tapi kalau kita tidak pernah gali potensi keikhlasan kita melalui fadilah keutamaan itu, kita tidak pernah motivasi, nah, tidak bakal muncul ini ikhlas ini, gitu. Jadi maksud saya keterangan yang motivasi keutamaan itu dari motivasinya Rasul Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang disampaikan kepada kita selaku umat. Ya mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada yang lain. Ibu? Ya, ibu-ibu yang di belakang, silakan. Ya, silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Ibu Ustaz. Berkaitan dengan setengah tadi, kita itu kan lebih aktif ke rapat sendiri gitu ya. Tetapi kalau misalkan ada tetangga kita yang lebih membutuhkan, sementara ternyata beliau itu non muslim, ya. Kemudian yang kedua, jika kita udah niat sedekah ikhlas itu ya Ustaz, ternyata apa yang disedekahkan untuk hal-hal yang tidak baik, misalkan untuk mabok atau apa dan sebagainya, itu hukumnya gimana ya Ustaz? Sementara kita kan udah ikhlas nih, dan ternyata udah tahunya untuk hal-hal yang tidak baik, jadi tidak ikhlas. Terima kasih Ustaz. Iya, pertama tadi pertanyaannya sedekah yang prioritas pertama untuk siapa gitu Bu ya? Apakah kepada keluarga yang tidak mampu atau tetangga tapi non muslim? Ya Bu ya. Ya. Jadi kalau kita bersedekah melihat urgensinya, artinya siapa yang lebih dibutuhkan. Misalkan tetangga kita non muslim tapi mereka betul-betul membutuhkan. Artinya tetangga terdekat itu merupakan keluarga bagi kita juga dalam bertetangga, tapi walaupun beliau non muslim kita bisa utamakan, walaupun dia non muslim tapi dia membutuhkan. Ini akhlak yang diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pernah memberikan makan kepada Yahudi yang buta. Padahal bukan Islam, non muslim, tapi Rasulullah menyuapin. Artinya itulah bentuk daripada adab atau akhlaknya baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW yang diajarkan kepada kita selaku umatnya. Nah, memang kalau urutannya itu prioritas pertama itu adalah keluarga kita yang kurang mampu. Tapi dilihat lagi sikonnya, kalau ada tetangga kita yang mendesak butuh uluran tangan, misalkan tetangga kita ini PLN-nya atau listriknya mau dicabut gara-gara nggak bisa bayar air, nggak bisa bayar listrik. Kita yang punya uang kita bantu, kita pinjamin, kemungkinan bisa menghidupkan mereka, lampu mereka, dengan begitu lampunya hidup kembali. Nah itu bisa salah satu contoh kejadian yang terjadi di tengah-tengah kita, di kehidupan kita. Nah, kemudian pertanyaan kedua apa tadi? Bagaimana infak atau sedekah yang kita berikan itu ternyata dipakai untuk keperluan yang tidak manfaat, misalkan mabuk-mabukan.
Jadi kembalinya kepada niat, Bu. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Artinya segala sesuatunya itu berlandaskan atas niat kita. Kalau niat kita untuk membantu mereka, insya Allah Allah sudah catat perbuatan amal baik ibu. Artinya sudah diterima sedekahnya. Perihal tentang kegunaannya atau pemanfaatannya dipergunakan hal yang untuk berbuat maksiat kepada Allah, itu urusan mereka, bukan urusan ibu. Artinya sudah tutup mata, aku sudah niat untuk bersedekah kepadamu, kamu pergunakan sebaik-baiknya. Artinya kan begitu. Jadi niat ibu sudah sampai, tentang pahalanya tersebut juga sudah sampai. Perihal kegunaannya itu urusan dia dengan Allah. Mungkin itu saja ibu. Ada lagi? Ayo. Baik, ini apa ya? Mungkin yang namanya orang itu beda-beda. Kita itu mungkin pemahamannya ada yang panjang, ada yang setengah, ada yang pendek. Ini kan banyak yang viral itu kan, mohon maaf, ya, seorang ustadz yang getol sekali, apa namanya, mendorong kita tentang infak sedekah dan justru penyampaiannya itu cenderung menyampaikan hanya berarti di fadilah manfaat. Kalau kita sedekahkan 1 juta maka kembali 10 juta atau 9 juta dan sebagainya. Nah ini bagi seluruh pendek yang hanya mengenal kelipatan dari apa yang disedekahkan, sehingga ini padam itu tertutup itu, saya justru malah ketutup sama kelipatan tadi itu. Ini yang beberapa ini kan viral terakhir sudah dengan Ustaz beliau juga sebetulnya bagus, tapi kurang lengkap begitu cara menyampaikan. Bahkan bukan hanya masalah ikhlas sedekah, ibadah pun ketika kita masih ada level tertentu mungkin tadi ya berharap surga gitu. Nah ini artinya bukan sebenarnya menjalankan sebuah ketakwaan. Takwa itu cuma menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Tidak ada embel-embel lain ya. Masalah surga dan neraka itu hak prerogatif Allah gitu. Jadi mau dikasih atau enggak kita menjalankan perintah. Nah ini yang mungkin nanti ya saya pribadi ini kadang-kadang masih berada di sumber pendek tergoda kita sedekah maksudnya ini apa namanya infak ke sumbangan di jalan-jalan supaya kita perjalanan kita selamat. Ini juga kadang-kadang kan ya betul memang ada fadilah di situ. Tapi tentang keselamatan ini kan juga berbeda kan sudah sedekah terus kemudian tidak selamat. Nah ini tidak bisa juga disimpulkan bahwa sedekah tidak fadilah bisa begitu. Ini yang kadang apa ya mungkin kita ini harus banyak belajar lagi yang tadi itu ya tentang bagaimana kita ikhlas. Mungkin itu kan saya ini bukan bisa jadi juga sebuah pertanyaan, tetapi ini musuh perkataan. Kasih lah. Iya. Jadi perlu kita jelaskan bahwasanya harta yang kita sedekahkan itu merupakan aset bagi kita. Sebenarnya aset yang kita kumpulkan di dunia ini sebenarnya bukan milik kita, boleh jadi milik orang lain.
Tapi harta yang bisa jadi milik kita itu sesungguhnya harta yang kita sedekahkan tersebut. Kita hibahkan jadi musola mungkin, kita jadikan masjid, atau kita santuni anak-anak yatim piatu. Nah, itulah harta yang kita titipkan di jalan Allah itu yang akan kita miliki dan yang kita nikmati di alam akhirat kelak. Itu. Jadi baginda Nabi Muhammad Rasulullah SAW bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Ujar Nabi, sebaik-baik manusia itu adalah manusia yang dapat berguna dan bermanfaat bagi manusia lainnya. Artinya apa? Ya, selagi kita mampu, kita sisihkan sebagian harta kita untuk orang-orang yang membutuhkan. Sekali lagi, selagi kita mampu, kita sehat, kita sisihkan sebagian harta kita untuk orang-orang yang membutuhkan. Karena boleh jadi harta yang kita sisihkan tersebutlah harta sebenarnya yang kita akan nikmati, yang akan kita lihat, dan yang akan kita rasakan di alam akhirat kelak. Dan boleh jadi pula harta yang kita kumpulkan dari bertahun-tahun, berpuluh tahun itu seyogyanya bisa jadi milik orang lain. Berapa banyak kejadian orang yang mengumpulkan harta bermiliar-miliar, tiba-tiba dia meninggalkan dunia, berada di alam barzah, istrinya kawin lagi. Yang nikmatin siapa Pak? Suami baru, nggak mungkin dia. Nah, ini makanya saya bilang boleh jadi harta yang kita kumpulkan itu menjadi milik orang lain. Banyak kejadian, termasuk teman saya begitu Pak. Jadi suaminya meninggal, sekarang dia kawin sama suami baru, yang nikmatin suami barunya. Nah, padahal sudah suami yang dulu sudah capek mati-matian mengumpulkan harta, rumah mewah, harta banyak, mobil banyak. Begitu kawin sama anak muda yang nggak punya pekerjaan, tiba-tiba langsung menikmatin semua. Nah itulah artinya, itu merupakan kejadian nyata di kehidupan kita. Jangan sampai kita rugi, ya. Kita sayang-sayang harta, nggak taunya harta tersebut kita kumpulkan hanya untuk kesenangan orang lain. Begitu juga ibu, jangan mau Bu, ibu hartanya ibu kumpulkan, disimpan-simpan, nanti ibu meninggal, dia kawin lagi sama istri yang baru. Yang nikmatin siapa? Istri yang baru. Nggak mungkin ibu nikmatin. Nah itu dia, makanya kita harus pintar-pintar dalam menyikapi harta kita. Jadi harta itu ibaratnya boleh kita milikin, tapi jangan juga terlalu kita mengkultuskannya. Kita sisihkan sebagian untuk orang lain, terutama keluarga kita yang kurang mampu, kita sisihkan untuk mereka. Insya Allah harta tersebut kelak di yaumil kiamah akan menjadi perisai, akan menjadi pelindung, akan menjadi penolong kita yang dapat menghalau dari segala mara bahaya di yaumil kiamah. Mungkin kiranya itu saja yang dapat kami sampaikan, karena waktu sudah menginjak 30 menit lebih. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah, azamini wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala nuril anwar wa salli ala saratil agyar miftahi babil yasar sayyidina Muhammadin al-mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillah wa ifdalih.
اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربنا صغارا ولأولادنا ولمشايخنا ولمعلمنا ولذي الحقوق علينا ولمن أحب وسن إلينا لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وجدة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم حبنا علينا في شجرة الموت ونجاة من النار ولفن الحساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي أمي وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Sekian dari kami yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.